Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Baik, terima kasih untuk hari ini. Saya akan mencoba untuk mempresentasikan materi tentang revolusi industri, yaitu bagian materi computational thinking. Oke, sebelum kita lanjutkan, saya akan sedikit memperkenalkan diri. Nama saya Yadiono, NIM saya 2210002. Saya adalah mahasiswa program studi S1 Informatika di Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Rumah Sakit Dr. Supraon Malang. Dan saya juga kebetulan bekerja di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Untuk selanjutnya, apa itu yang dimaksud dengan computational thinking? Yaitu cara berpikir logis dan sistematis untuk menyelesaikan sebuah masalah yang kompleks dengan membaginya menjadi bagian-bagian lebih kecil, mengenali pola, menyaring informasi penting, dan menyusun langkah-langkah solutif yang dapat dijalankan oleh manusia dan komputer atau mesin. Kemudian karakteristik berpikir komputasional, seseorang dengan keterampilan computational thinking memiliki beberapa karakteristik antara lain mampu merumuskan dan menyelesaikan masalah menggunakan perangkat komputer atau perangkat digital. Yang kedua, mampu mengelompokkan dan menganalisis data. Yang ketiga, dapat mempresentasikan data secara abstrak menggunakan model atau simulasi. Yang keempat, mampu melakukan analisis solusi dengan cara dan tahapan yang efisien dan efektif. Kemudian yang kelima, dapat menggeneralisasi penyelesaian untuk berbagai masalah yang berbeda. Kemudian kelebihan computational thinking berikut ini adalah kelebihan ketika kita menerapkan metode computational thinking. Yang pertama adalah dapat memecahkan masalah yang rumit atau kompleks dengan cara yang sederhana dan efektif. Kemudian yang kedua, dapat melatih mindset kita untuk berpikir logis, kreatif, dan terstruktur. Kemudian yang ketiga adalah mampu merumuskan masalah dengan menguraikan menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah untuk diselesaikan. Yang selanjutnya kita masuk di tahapan computational thinking. Yang pertama adalah identifikasi masalah, kemudian yang kedua grab aktor, ketiga adalah abstrak, keempat breakdown, dan yang kelima adalah algoritma. Identifikasi masalah adalah tahap ini merupakan fondasi awal dari computational thinking. Kita harus memahami dengan jelas apa yang menjadi masalah utama, ruang lingkupnya, serta tujuan dan solusi yang ingin kita capai. Yang berikutnya adalah grab aktor. Pada bagian ini, kita harus mengidentifikasi semua aktor yang terlibat dalam sistem, baik manusia maupun mesin. Kita menganalisis peran, hubungan, dan alur interaksi antar aktor tersebut. Pemahaman ini sangat penting agar kita tahu siapa yang berkontribusi dalam proses tersebut. Bagian abstrak, ada beberapa hal yang dilakukan pada tahapan ini, yaitu melihat permasalahan, melakukan generalisasi, melakukan identifikasi informasi. Dengan cara ini, kita dapat melihat informasi penting dan mengabaikan informasi yang kurang relevan. Kemudian breakdown, setelah memahami inti masalah dan aktornya, kita memecahkan masalah besar menjadi beberapa sub masalah yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola atau diselesaikan. Yang terakhir adalah algoritma. Pada tahapan ini,
Kita mengembangkan sistem membuat daftar petunjuk dan langkah-langkah pemecahan masalah secara efektif dan efisien. Untuk itu, sebelum saya akhiri, saya akan menampilkan materi yang sudah kami terima. Yaitu adalah algoritma computational thinking tahap 5. Dalam praktek ini, saya mendefinisikan computational thinking adalah langkah logis dan terstruktur yang dirancang untuk menyelesaikan masalah secara sistematis. Kemudian tujuan dan algoritma dalam computational thinking yaitu menghasilkan solusi yang tepat, efisien, dan dapat dijalankan oleh manusia atau komputer. Dalam hal ini, saya akan sedikit menampilkan masalah yang ditemukan di lingkungan kerja di tempat saya, di mana tempat saya bekerja, yaitu salah satunya jaringan internet yang kurang stabil. Langkah menyelesaikannya adalah melakukan pengecekan secara berkala, melakukan restart modem dan router, kemudian membatasi pengguna atau perangkat, mengupdate menggunakan kabelan, dan lain sebagainya. Kemudian masalah yang kedua, salah satunya adalah printer yang tidak tersambung. Langkah-langkahnya adalah melakukan instalasi ulang, kemudian periksa dan sambungkan kabel USB dari printer ke port komputer, kemudian lakukan uji coba. Oh, demikian yang dapat kami sampaikan. Ini adalah beberapa eh, tahapan yang sudah kami kerjakan. Demikian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.